Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faradila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yaitu analisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja pergerakan pasar saham perbankan top 4 di Indonesia yang terdaftar pada IDX tahun 2020 sampai 2024. Di sini latar belakangnya sendiri, kita tuh menggunakan pasar saham sebagai indikator ekonomi utama dengan sektor perbankan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dan kita tahu bahwa kebijakan fiskal sendiri merupakan pengeluaran dari pemerintah serta perpajakan. Dan kebijakan moneter sendiri merupakan suku bunga dan jumlah uang beredar. Secara signifikan, dua kebijakan tersebut mempengaruhi kinerja saham perbankan. Dari yang saya gunakan yaitu periode studi 2020 sampai 2024 yang diwarnai dengan fluktuasi ekonomi akibat COVID-19, adanya ketidakpastian global, dan respon dari kebijakan. Di sini, saya merumuskan masalahnya, yaitu bagaimana pergerakan saham dari keempat bank terbesar di Indonesia, dari BBNI, BBCA, BMRI, dan BBRI, selama periode 2020 hingga 2024. Dan saya juga merumuskan apa pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja saham perbankan di Indonesia pada tahun kinerja saham perbankan yang mengalami penurunan drastis. Yang ketiga, adanya bagaimana fluktuasi ekonomi Indonesia selama periode tersebut memengaruhi kepercayaan investor dan likuiditas pasar saham perbankan. Dan yang keempat, apa strategi yang bisa diterapkan oleh sektor perbankan untuk menanggulangi volatilitas yang terjadi akibat perubahan kebijakan moneter dan kondisi ekonomi global. Di sini kebijakan fiskal sendiri yaitu mempengaruhi permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Modelnya menggunakan ISL, LM Keynesian, dan yang kedua adalah pembiayaan defisit dapat menghambat investasi swasta dari sumber jurnal Kortaski 2016. Di sini yang ketiga juga kebijakan fiskal sendiri merupakan rekagian equivalence yang menunjukkan dampak stimulus fiskal yang terbatas karena adanya antisipasi pajak di masa depan. Di sini kita menggunakan sumber dari Meta 2020. Nah, dari rumusan masalahnya kita bisa mengambilkan tinjauan pustakanya di bawah berikut. Lalu di sini saya menggunakan penelitian terdahulu dari ekspansi fiskal meningkatkan imbal hasil saham dari Kombina et al. 2024. Di sini juga saya menggunakan penelitian inflasi dan suku bunga SBI tidak signifikan dari Pradika Eka Putri tahun 2021. Dan juga yang ketiga ada suku bunga dan kurs signifikan dari Ditatama et al. 2024. Nah, riset gapnya sendiri adanya kekosongan dan keterbatasan dalam sektor tertentu seperti properti dan IHSG. Lalu yang kedua, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja pergerakan pasar saham pada top 4 bank terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, penelitian terdahulu hanya fokus pada salah satu jenis kebijakan saja. Dan yang terakhir, penelitian ini melakukan uji-uji tambahan untuk menguji stabilitas hubungan dengan sensitivitas antara bank besar. Nah, saya menggunakan metodologi yaitu variable dependent-nya dari imbal hasil saham, dari pergerakan sahamnya, dari imbal hasil log harian sama volatilitas melalui EGA RSCH. Dan di sini variable dependent-nya dari kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Variable kontrolnya sendiri, saya menggunakan pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, stabilitas politik, dan peristiwa eksternal, misalnya seperti pandemi. Nah, di sini ada definisi operasional. Di dalam tabelnya sudah saya cantumkan, beserta model-modelnya juga untuk melalui penelitiannya. Lalu di sini saya menggunakan technical analysis data, ada statistik deskriptif, uji stasionaritas, uji kointegrasi, uji autokorelasi, uji heterogeneisitas, uji normalitas, dan model ADL ECM. Dan juga ada model EGA RCH. Di sini saya pakai robustness check untuk regresi jendela bergulir untuk stabilitas modelnya. Nah, ini kerangka teorinya bahwa saya menggunakan dependennya itu kinerja pergerakan sahamnya, lalu independennya itu pakai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk hipotesis sendiri, kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara simultan berpengaruh besar terhadap kinerja perdagangan saham pada perbankan top 4 di Indonesia. Di sini juga defisit APBN berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pergerakan pasar saham perbankan top 4. Lalu yang ketiga ada tuh utang pemerintah
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pergerakan pasar saham perbankan top 4 di Indonesia. Di sini ada nomor keempat, yaitu inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pergerakan pasar saham perbankan top 4 di Indonesia. Lalu yang terakhir, suku bunga acuan BI 7 D repo rate itu berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pergerakan saham perbankan top 4 di Indonesia. Untuk penjelasan dari presentasi hari ini, sekian dari saya, Faradila. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.